Ya, Undang-Undang Cipta Kerja perkuat UMKM itulah yang menjadi judul dan juga tajuk kami hari ini dalam Hot Ekonomi. Masih bersama saya ada Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten Mas Duki dan juga Pak Ronawala Ketua UKM IKM Apindo. Bapak-bapak, kita lanjutkan lagi Pak Menteri. Beberapa waktu lalu saya sempat berdialog juga dengan pelaku usaha. Ada suara dari pelaku usaha soal kekhawatiran mereka, ada beberapa poin-poin kriteria UMKM yang di Undang-Undang Cipta Kerja saat ini lebih banyak begitu dibandingkan undang-undang di tahun 2000, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Ini tanggapannya seperti apa Pak Menteri? Ya, memang kita definisikan ulang UMKM itu karena selama ini itu memang antar lembaga itu berbeda-beda. Kementerian Perindustrian berbeda, Kementerian Koperasi berbeda, lalu juga Kementerian Pertanian, kementerian yang lain berbeda-beda. Nah, kita perlu meragamkan definisi. Memang kemudian faktor yang dalam perumusan atau indikator dalam perumusan ini bertambah. Jadi, tapi saya kira yang paling utama itu 3 hal saja: omset, aset, dan tenaga kerja. Memang ada juga soal lokal konten dan lain sebagainya. Tapi memang saya kira kita penting mendukung lokal konten kita untuk mendorong bahwa kita tidak terlalu mengandalkan produk-produk impor. Kadang-kadang UMKM, tapi yang dijual produk impor. Kan sebenarnya share terhadap ekonomi nasionalnya agak kurang bagus. Nah, saya kira banyak memang keberatan mengenai faktor tenaga kerja, indikator tenaga kerja dimasukkan. Tapi saya kira kita harus menyiapkan ke depan UMKM kita untuk tumbuh berkembang. Jadi UMKM bukan lagi dikerjakan oleh sendiri dalam hubungan kerja informal, tapi kita harus dorong mereka tumbuh, punya tenaga kerja dan hubungannya formal. Nah, memang jangan takut nanti dengan biaya BPJS, karena di Undang-Undang Cipta Kerja udah diatur juga. Nanti untuk usaha mikro dan kecil itu BPJS-nya, iuran BPJS-nya disubsidi oleh pemerintah. Jadi kita udah pikirkan lah ya ketika kita memasukkan indikator. Baik, jadi ada plus dan juga minusnya. Misalnya di satu sisi seperti ini, kemudian plusnya juga tetap disubsidi oleh pemerintah. Jadi tidak perlu takut untuk pelaku UMKM ya Pak Menteri? Ya, betul. Baik, nah target PP-nya kapan ini Pak rencananya akan terbentuk? Lalu sosialisasinya seperti apa nanti? Ya, PP kita targetkan di bulan November karena kita ingin pada bulan Januari, Agustus 2021 Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah bisa diimplementasikan. Terutama tadi belanja kementerian dan lembaga ya yang 40% untuk UMKM itu kan bulan Januari itu sudah semua kementerian harusnya sudah mengajukan ke LKPP kebutuhan barang dan jasa mereka yang harus segera disiapkan oleh UMKM. Karena tadi UMKM itu perlu persiapan ya, modalnya kecil, mereka juga nggak punya gudang gitu ya, harus minjem dulu duit dan lain sebagainya. Nah, kita akan lakukan secara transparan ya, kita akan mengundang berbagai stakeholder ya, seperti dari Apindo, Kadin, asosiasi-asosiasi UMKM banyak sekali, koperasi termasuk juga inkubator bisnis ya, ada yang di kampus juga dan ada para pengamat. Kita ingin betul-betul dalam proses penyusunan RPP-nya itu sejalan dengan apa yang dihendaki oleh pelaku usaha ya, UMKM dan koperasi. Oke, baik. Saya ingin tanggapan Pak Ronald soal ini. Apakah benar bahwa kriteria UMKM yang banyak ini justru lebih merumitkan atau justru tidak merumitkan atau seperti apa tanggapan Anda? Sebetulnya memang ya kriteria UKM kita masih bervariasi ya. Di Kemenkop ada sendiri, di perbankan ada sendiri, di perpajakan ada sendiri, dan ini menurut kami wajib untuk distandarkan secepatnya. Selain itu, usulan kami sih kurang lebih memang tenaga kerja itu penting dan aset itu penting, tenaga kerja dan omset ya.
Nah, kalau aset itu mungkin nanti bisa dibicarakan karena itu membutuhkan perhitungan yang lebih dan nggak banyak, masih banyak UMKM yang belum paham tentang cara menghitung aset atau ilmu keuangan pada umumnya. Setelah itu kita juga ingin mengusulkan sebetulnya kalau ada bisa secara sektoral agar kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa lebih praktis ya, lebih tertuju sesuai dengan kebutuhan UMKM tersebut. Dan sekarang kita lihat luar biasa sekali. Saya sih selama hidup saya belum jarang sekali mendengarkan pemerintah bisa concern setinggi ini terhadap UMKM. Jadi undang-undang sudah mendukung, pendanaan akan diluncurkan, pasar akan di-create dari LKPP dan lain sebagainya. Jadi sekarang adalah tugas kita bersama untuk membimbing para UMKM dengan cara pendampingan yang berkelanjutan untuk menciptakan UMKM unggul dari segala pemerintah, pengusaha, akademisi. Karena kalau kita lihat sekarang program ini memang juga banyak sekali. Pemerintah punya program sendiri, pengusaha program sendiri, akademisi punya program sendiri. Nah, ini alangkah baiknya kalau antara pemerintah, pengusaha, akademisi bisa align untuk sama-sama klasterisasi produk-produk UKM sehingga masing-masing daerah UMKM bisa memiliki sebuah seperti cultural market ya. Jadi produk-produk unggulan tiap-tiap desa, kabupaten atau kota itu bisa ditonjolkan sehingga kita tahu produk kita apa, turis kalau datang bisa juga tahu produk apa yang ditonjolkan dan akhirnya menjadi sebuah kebanggaan. Nah, ini jadi confidence, akhirnya menjadi lagi untuk bekerja lebih keras untuk menjadi UMKM atau pelaku usaha yang sukses. Baik, Pak Teten, satu hal yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha UMKM ini adalah apa yang tersirat soal misalnya pengelolaan terpadu melalui sinergi. Sementara banyak juga yang problem masalah misalnya harmonisasi antara Pemda dan juga pusat. Nah, ke depannya ini seperti apa optimisme yang dibangun oleh pemerintah untuk memberdayakan UMKM kita sehingga ini bisa menjadi pemenang dari sektor real di Indonesia? Ya, saya kira di Undang-Undang Cipta Kerja masalah itu coba kita address, ya, kita bicarakan. Nanti yang pertama ini memang saya kira penting di peraturan pemerintah. Ya, kita akan, karena ini kan ada banyak sekali undang-undang yang harus dipangkas, ya, pasal-pasal di lebih dari 70 undang-undang kan, nah, termasuk juga daerah. Jadi di dalam penyusunan RPP-nya ini kita juga harus melibatkan daerah. Kita harus satu visi bahwa kita ingin memberikan kemudahan bagi usaha, bukan mau mempersulit. Ya, kita ingin memangkas berbagai perizinan supaya peluang suap menyuapnya juga, ya, tadi punglinya juga kurangi. Termasuk juga kita ingin memberikan kepastian hukum, ya, tidak diganggu dari mulai izin edar, ya, izin halal, izin POM. Kan yang halal juga kita sekarang berikan gratis ya untuk usaha mikro dan kecil, dan 60% pelaku UMKM juga di kuliner, di makanan minuman. Nah, kita secara khusus juga di Undang-Undang Cipta membahas tentang bagaimana pengembangan usaha, ya, sampai kita juga mengatur soal inkubasi bisnis bagi UMKM unggulan. Dan tentu tadi yang disampaikan Pak Ronald, memang kita perlu menyinergikan, ya, kolaborasi kreatif lah, kalau menurut saya mengatakan antara pelaku usaha, asosiasi usaha dengan pemerintah dan juga saya kira dengan inkubator bisnis. Bahkan saya sudah bicara dengan Menko PMK untuk membangun inkubator bisnis di kampus-kampus yang menjadi tempat kita untuk mencetak the future SME kita, ya, dari anak-anak mahasiswa dengan SDM yang lebih bagus supaya UMKM kita ke depan bisa punya kemampuan bertarung lah, ya, dengan UMKM global. Karena hari ini di pasar dalam negeri pun, ya, dengan perjanjian MEA, kita juga harus UMKM kita produknya harus bersaing dengan produk-produk impor. Nah, ini yang saya kira kita harus siapkan betul. Nah, jadi kita juga ada konsep kawasan ekonomi khusus, ya, untuk UMKM supaya tadi problem supply chain, ya, itu jangan hanya di semua fasilitas kemudahan logistik, energi, ya, bahan baku,
itu jangan hanya dinikmati oleh usaha besar. Ya. Usaha besar kan lewat kawasan ekonomi khusus ini kan bisa. Jadi karena itu kita juga penting Pak Ronald, nanti kita membangun UMKM berbasis rantai pasok ya di kawasan, di sentra-sentra begitu. Itu yang saya kira akan memperkuat kemampuan UMKM yang lebih bersaing, produktif, efisien. Ya. Baik, oke. Kita tunggu terus Pak bagaimana gebrakan yang akan dibuat oleh pemerintah khususnya untuk bagaimana memberdayakan UMKM di Indonesia yang memang kontribusinya sangat besar untuk PDB kita. Terima kasih Pak Menteri untuk waktunya bersama kami dan nanti kita akan masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Ronald. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami.